Haleluya, puji Tuhan. Baiklah ya, kita akan segera memulaikan persekutuan kita di pagi hari ini. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjamah dan melawat setiap kehidupan kita. Angkat pujian penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Amen.
ku sembah Engkau Allah yang kudus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan ku sembah. Amin, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Amin Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, itu yang akan memampukan kami, dapat memberikan kami kekuatan, bahkan penyegaran rohani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan memulaikan persekutuan kami. Engkau tolong sertai, pimpin dari awal, pertengahan, sampai selesainya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka persekutuan kami di pagi hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan karena Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kita, Dia akan membangkitkan dan Dia akan membebaskan setiap kehidupan saya dan saudara dari segala dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh,
kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, percaya Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Kau yang kami perlukan Tuhan.
Pulihkanku mengalirlah Dia, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Benar, Roh Kudus mengalirlah di dalam kehidupan kami, memulihkan kami, bahkan membebaskan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami telah bersorak memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengurapilah kami semua yang ada di tempat ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap telinga yang akan mendengar semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada di setiap kediaman masing-masing. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini di penghujung bulan Mei ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Beberapa waktu telah berjalan dengan begitu cepat, tidak terasa, sudah hampir 2 bulan lebih kita tidak bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Tetapi kita boleh mengakui bahwa kalau kita boleh sehat, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena perbuatan Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari lepas hari, bulan berganti bulan kita telah jalani dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita sudah ada di akhir bulan Mei dan kita kalau hitung gitu ya, setelah Yesus mati di atas kayu salib, di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama mencatat, di situ dikatakan ada 40 hari dia menampakkan diri untuk menyatakan dia adalah Allah yang hidup. Lalu dia naik ke surga dan di sana sebelum dia naik ke surga, dia memberikan janjinya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yaitu dia akan memberikan penolong bagi kehidupan kita. Sehingga di dalam kitab Yohanes berkata, dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia akan memberikan Roh Kudus itu untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus jujur berkata bahwa kita ada di hari-hari yang tidak mengenakan. Di hari-hari yang kata firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita masih ada di masa yang tidak mudah mungkin kita katakan untuk kita lewati. Itulah keadaan di mana kita harus jujur berkata bahwa itulah keadaan kita di hari-hari ini. Dengan adanya virus corona. Tetapi ada janji Allah yang Allah berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Kuasa apakah itu yang membuat kita bisa melewati hari-hari yang sukar di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara? Kuasa yang hebat itu adalah kekuatan kuasa Roh Kudus yang diberikan Allah bagi umat-umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di masa perjanjian lama bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu hanya diperuntukkan oleh nabi, imam, raja atau orang-orang yang ditentukan. Tetapi dalam kitab
Perjanjian baru kita menemukan bahwa Roh Allah itu bagi semua orang. Dan mungkin menjadi pertanyaan kita, apakah Roh Kudus itu hanya berlaku bagi jemaat mula-mula? Bahwa Roh Kudus itu hanya bagi di zaman rasul-rasul bekerja dan melayani. Bagaimana dengan keadaan kita yang ada di akhir zaman ini, yang harus kita melewati masa-masa yang sukar? Pekerjaan Roh Allah masih ada sampai hari ini dan seterusnya bagi kehidupan gereja Tuhan, bagi kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang sukar yang harus kita lewati di hari-hari ini, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita yakin di saat kita tidak mampu dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, saat ada kuasa Roh Kudus, Dia akan memampukan kehidupan saya dan saudara. Di saat kita mengalami duka, ada kuasa Roh Kudus yang akan menghibur kita. Saat kita sedang mengalami jalan yang tertutup di dalam perjalanan kehidupan kita, ada Roh Kudus yang akan sanggup membuka jalan yang tertutup itu bagi kehidupan umat-umat Tuhan. Di saat kita lemah, kita akan menikmati kekuatan Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Kita harus jujur berkata bahwa kita tidak mampu untuk berjalan tanpa pimpinan Roh Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita buka kitab Kisah Para Rasul, di sana kita temukan seorang Simon yang mantan tukang sihir setelah dia bertobat. Dia pikir Roh Allah itu, pemberian karunia Roh Allah itu bisa dibeli dengan uang. Tetapi di sana dicatat, Petrus marah, dia berkata, musnahlah, binasalah kamu dengan uangmu. Karena apa? Pemberian kekuatan Roh Allah diberikan secara cuma-cuma. Tidak bisa dibeli dengan uang. Apalagi melewati hari-hari di mana kesulitan kita alami sebagai manusia untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakan di hari-hari ini. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Tetapi kita punya penghiburan bahwa kita punya janji Allah yang Allah berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Dia yang telah berjanji, Dia adalah Allah yang hidup. Dia yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya bagi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu betapa indahnya, betapa bangganya kita punya Allah yang hidup. Yang telah berjanji bagi kehidupan saya dan saudara bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kehidupan kita. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kita akan menikmati penyertaan Tuhan, kehebatan kuasa Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Rupanya di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, engkau harus mengasihi Allah. Engkau harus mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintah-perintahku. Kita harus hidup mengasihi Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi di hari-hari ini, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya ayat itu berkata, kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Hidup di dalam kebenaran firman. Hidup menjadi umat Tuhan yang semakin mengasihi Allah. Makanya kita akan menikmati pertolongan Tuhan, kehebatan kuasa Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-13 di situ dikatakan. Saya akan bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Yang kedua, pertama kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Melakukan firman Allah dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Yang kedua di situ dikatakan kita harus minta kepada Bapa. Kita perlu Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Makanya di dalam kitab Lukas di situ, di ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-11, minta kepada Bapa. Bapa di dalam dunia tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya. Di situ dikatakan saat anak itu minta ikan gak akan dikasih ular. Saat anak itu minta telur gak mungkin ayah itu memberikan kalajengking. Itu yang dicatat dalam firman Tuhan. Apalagi Bapamu yang ada di surga. Apa yang engkau minta, apa yang engkau butuhkan, Dia akan memberikannya bagi kehidupan saya dan saudara. Makanya di ayat yang terakhir, ayat ke-13 berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang ada di jalan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, dia harus minta kepada Bapa bahwa kita memerlukan kekuatan Roh Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah dia adalah Bapa yang baik? Bukankah dia adalah Bapa yang melebihi Bapa-Bapa yang ada di dalam dunia? Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahwa kita butuh Roh Kudus untuk ada diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Melewati hari-hari yang sukar, melewati hari-hari yang sulit, melewati hari-hari yang tidak mudah. Tetapi kalau ada Roh Allah dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak mudah. Karena apa? Dia adalah pribadi yang akan menolong kehidupan saya dan saudara. Ada lagu pujian yang berkata, bukan, Tuhan tak pernah janji langit itu akan selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kita kekuatan. Yang Dia janjikan adalah penyertaannya bagi kehidupan saya dan saudara. Yang Dia janjikan adalah kekuatan yang Dia akan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, seorang yang bernama Yusuf. Episode demi episode kehidupannya dia lewati dengan tidak mudah untuk dilewati dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Mulai dari rumah ayahnya, mulai dari rumah dia telah mengalami tantangan di dalam kehidupannya. Setelah dia ada di luar rumah, dia ada di rumah Potifar dan selanjutnya di penjara sampai ada di Mesir. Kalau kita lihat di akhir kehidupan Yusuf, enak. Sungguh luar biasa, dia menjadi orang yang diberkati. Tetapi kita harus lihat sebelum perjalanan kehidupan sebelum dia ada di Mesir menjadi orang nomor 2 berkuasa di Mesir. Banyak pengalaman yang dia lewati setahap demi setahap. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata di sana, dia adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya berhasil. Sehingga ada pernyataan oleh seorang Firaun. Kita gak akan temukan seorang seperti dengan Yusuf. Orang yang penuh dengan Roh Allah. Itu pernyataan seorang Firaun. Karena apa? Dia melihat sosok kehidupan Yusuf yang sangat berbeda. Karena dia adalah orang yang selalu dipimpin oleh Roh Allah. Dia adalah orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang diperbuat,
Dia lakukan semuanya dalam takut akan Allah. Dia disertai oleh Tuhan sehingga dibuat Allah berhasil di dalam kehidupannya. Kalau kita pelajari perjalanan kehidupan Yusuf adalah perjalanan yang sangat sulit. Sebagai manusia sangat sulit untuk dilewati. Episode demi episode perjalanan kehidupan yang sangat gak enak untuk dilewati. Tetapi apakah Allah meninggalkan seorang Yusuf yang tetap hidup dalam takut akan Tuhan? Dia tetap menjadi orang yang selalu disertai oleh Allah. Makanya Allah gak pernah berjanji bahwa kehidupanmu akan mudah saja. Seperti lagu tadi. Oh, langit itu akan selalu biru, jalanmu akan selalu rata, enggak. Tetapi yang selalu dia janjikan lewat kebenaran firman Tuhan. Dia akan menyertai kita, dia akan memberikan kita kekuatan. Yesus enggak lagi secara fisik dia hadir untuk ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kehadiran roh Allah, kehadiran kuasa Allah ada bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Dan itu menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak bergumul sendiri di masa-masa yang sukar ini. Kita punya Allah yang setia, yang selalu ada bagi kehidupan saya dan saudara. Kita ingat ketika murid-murid Yesus, mereka ada di sebuah danau, bukan? Mereka, kata Yesus dalam firman Tuhan, Yesus telah melihat saat mereka mendayung, mereka sudah payah. Sudah enggak kuat lagi karena ada angin sakal di saat itu. Tetapi Yesus hadir dan berkata, jangan takut. Mungkin banyak angin sakal yang kita hadapi juga di hari-hari ini. Yang membuat kita jujur berkata kita takut dan khawatir. Tetapi kita percaya Yesus yang telah menyertai murid-murid di saat itu. Allah yang telah menyatakan kebesarannya dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Dia juga adalah Allah yang sama yang ada bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita terus akan menikmati kehebatan kuasa Allah. Karena kita mempercayai kita punya kuasa Allah yang besar itu dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, kehebatan kuasa Allah itu, kehebatan kuasa roh Tuhan itu akan berlaku bagi orang-orang yang percaya. Bukankah saya dan saudara jemaat Tuhan adalah orang-orang yang terus percaya bahwa kita ada dipimpin oleh roh Allah. Kita ada punya kekuatan roh Allah di dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu sedang alami di hari-hari ini. Tetapi kita punya Allah yang hidup itu, yang sudah naik ke surga, yang berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, yang akan selalu hadir bagi kehidupan saya dan saudara. Dia mengerti setiap apa yang kita alami di hari-hari ini. Setiap tetesan air mata, setiap pergumulan yang besar, segala beban perjalanan hidup yang berat. Dia adalah Allah yang sangat maha tahu. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita sedang pikul dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Tetapi mari kita percaya kuasa yang Allah janjikan bagi kehidupan saya dan saudara ada dan berlaku bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Betapa hebat kuasa Allah bagi kehidupan saya dan saudara. Kehadiran roh Allah bagi kehidupan kita. Dengan dia kirimkan Roh Kudus bagi kehidupan saya dan saudara. Dia mencurahkan rohnya bagi kehidupan kita. Membuktikan bahwa hidup saya dan saudara itu berharga di hadapannya. Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Roh Kudus adalah pemberian yang indah bagi gereja Tuhan, bagi umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita percaya kekuatan roh Allah itu ada bagi kehidupan saya dan saudara. Tuhan tolong kehidupan kita untuk melewati hari-hari ini. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang sulit. Tetapi hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Bukan pujian itu berkata,
Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Kita punya Roh Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya Roh Allah yang ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Mungkin perjalanan yang tidak mudah sedang kita lewati. Kita tidak melihat langit itu selalu biru, tetapi kita alami penyertaan Tuhan yang indah bagi kehidupan saya dan saudara. Kita akan alami kekuatan, kehebatan, kuasa Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Roh Kudus yang akan menolong kehidupan saya dan saudara. Pekerjaan kuasa Roh Tuhan bukan hanya sekedar kita ketahui. Bukan hanya sekedar kita pahami, oh kita punya Roh Tuhan. Tetapi kita akan mengalaminya. Kehebatan, kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Terpujilah akan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan terus berkata, apa yang engkau buat Tuhan itu baik. Tuhan gak pernah salah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan terus katakan, dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Allah yang setia, dia adalah Roh Kudus yang akan terus menolong perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, ini renungan yang bisa saya bagikan bagi jemaat Tuhan. Dan saya menjadi doa kami selalu keluarga gembala dan seluruh pengerja, Bapak Ibu jemaat Tuhan GPD Ebenezer ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita terus menikmati pemeliharaan Allah yang indah di setiap jalan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya kekuatan kuasa Allah masih berlaku bagi gereja Tuhan, bagi kehidupan saya dan saudara, umat Tuhan, jemaat GPD Ebenezer. Dan kita yakin kita akan terus berjalan dan mengalami kehebatan kuasanya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Dan menjadi doa kami selalu di hadapan Engkau Tuhan. Kami terus membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami memerlukan kuasa Roh Tuhan ada memimpin perjalanan kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Roh Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang terus percaya dan berharap akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami menerima pemberian yang terindah dari Engkau di dalam kehidupan kami. Adalah Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di saat kami lemah, kami akan menikmati kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah. Karena itulah janji firman-Mu. Kekuatan yang melimpah-limpah itu hanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Di kesempatan saat ini hamba berdoa. Menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dari anak-anak sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Jagailah umat-Mu ya Tuhan. Lindungilah kehidupan umat-Mu. Peliharalah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan yang ajaib. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau akan memberikan kami kekuatan. Saat kami tertutup jalan, Engkau sanggup membukakan jalan itu dalam hidup kami Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami sakit, Engkau yang akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami hidup umat-umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang berpengalaman dengan Tuhan. Menikmati kehebatan, kuasa, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami.
Engkau yang menjadi sumber segala berkat. Engkau sendiri akan terus memberkati kehidupan umat-umat Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami terus menikmati pemeliharaan Allah yang indah di dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Yang terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami terus berdoa. Hanya Engkau lah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Untuk menghadapi virus corona di hari-hari ini kami tidak bisa melihatnya Tuhan. Kami tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang hidup. Yang akan sanggup menolong kami. Yang akan sanggup menyelesaikan bagi kami ya Tuhan. Dan kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah pemerintah yang ada dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah di lingkungan kami tinggal. Hikmat Allah menyertai kehidupan mereka. Para dokter, para medis yang sedang menangani Tuhan. Semuanya diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kami percaya kami punya Allah yang besar. Allah yang berkuasa yang akan terus bekerja menolong kehidupan kami umat-umat Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah kami di saat ini dan kami bersyukur buat setiap kebenaran firman. Biarlah firman-Mu hidup di dalam setiap jalan kehidupan kami dan kami praktekkan itu di dalam hari-hari kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dipuji, dimuliakanlah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kami akhiri ibadah persekutuan kami bersama-sama dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita semua, hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa, mujizat Tuhan